welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss some new topic in chemistry. The topic is reaksi pembatas atau limiting reaction. Dari kimia SMA dengan topik reaksi pembatas bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Dari kimia SMA, reaksi pembatas bagian pertama. Oke, students. Kita akan mempelajari tentang reaksi pembatas. Namun sebelumnya, kita perlu memahami rumus-rumus stoikiometri. Oke, dan topik kali ini adalah bagian dari stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat, meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Oke, kita lanjut saja. Kata kunci untuk stoikiometri adalah konsep mol. Ulangi, apa itu konsep mol? Kita lihat berikut. Ya, perhatikan bagian berikut. Ya, pada bagian tengah kita sebut mol dengan lambang N kecil. Bagaimana mengubah mol menjadi massa? Bagaimana mengubah mol menjadi massa? Mol dapat diubah menjadi massa dengan mengalihkan dengan mR. Artinya massa sama dengan mol dikali mR. Dan bagaimana mengubah massa jadi mol? Ya tinggal dibalik saja. Mol sama dengan massa dibagi mR. Mol sama dengan massa dibagi mR. Ya, kita lihat besaran yang lain. Bagaimana mengubah mol menjadi jumlah partikel atau X? Sangat mudah. Kalikan saja dengan bilangan Avogadro. Atau X sama dengan mol dikali bilangan Avogadro A. Besar nilai A adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, besar nilai A adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan sebaliknya, bagaimana mengubah jumlah partikel X menjadi mol? Tinggal dibalik saja. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. A sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, A sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, kita lanjutkan ke besaran yang lain. Bagaimana mengubah mol menjadi molaritas? M besar ya, lambang molaritas adalah M besar. Mengubah mol menjadi molaritas dibagi dengan volume. Ya, mol menjadi molaritas dengan cara membagi mol dengan volume. Berarti M sama dengan N dibagi V, di mana V dalam liter. Dan sebaliknya, bagaimana mengubah molaritas menjadi mol? Ya, dikali dengan volume. Jadi, mol sama dengan volume dikali molar. Kita lihat besaran yang lain. Bagaimana mengubah mol menjadi volume dalam STP? STP Standard Temperature Pressure. Kita lihat. Nah, volume STP bisa diubah menjadi mol apabila dibagi dengan 22,4.
Jadi, N sama dengan P dibagi 22,4. Dan sebaliknya, mengubah mol menjadi volume dikali 22,4. Atau V sama dengan N dikali 22,4. Dan yang terakhir, apa hubungan mol dengan volume RTP? RTP, room temperature pressure. Bagaimana mengubah volume RTP menjadi mol? Ya, dibagi 24. Jadi N sama dengan V dibagi 24. Bagaimana mengubah mol menjadi volume RTP? Tentu dikali 24. Berarti V sama dengan N dikali 24. Jelas sampai sini? Oke, jadi kalau begitu apa kunci dari stoikiometri? Menaklukkan soal-soal hitungan kimia atau stoikiometri itu sangat mudah. Menaklukkan soal-soal hitungan kimia atau stoikiometri itu sangat mudah. Caranya, ya ini dia. Reaksi wajib setara. Reaksi wajib setara. Dan ubah semua perhitungan ke satuan mol. Ubah semua satuan ke dalam mol. Jadi kata kunci stoikiometri adalah mol. Ketika kita mendapatkan satuan mol, maka kita bisa membanding-bandingkan ke antar reaksi atau antar hasil reaksi dengan rumus perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien mengikuti hukum-hukum Avogadro dan Gay-Lussac. Jelas sampai sini? Jadi kata kunci dari stoikiometri adalah reaksi setara ubah satuan ke mol. Gampang ya? Yuk kita lanjutkan. Apa sih artinya reaksi pembatas? Nah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu seperti apa? Reaksi pembatas adalah zat-zat yang habis terlebih dahulu dalam suatu reaksi kimia. Reaksi pembatas adalah zat yang habis terlebih dahulu dalam suatu reaksi kimia. Berarti logikanya, jika ada reaksi pembatas, berarti ada reaksi yang berlebih atau disebut ekses. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Sangat mudah. Ya, seperti kata kunci sebelumnya, yang pertama, reaksinya sudah harus setara. Kemudian, tentukan jumlah mol masing-masing reaksi dari massa reaksi. Jadi, jangan lupa, kamu harus mengubah semua satuan ke dalam mol untuk semua reaksi. Ya. Mengubah satuan ke dalam mol mengikuti rumus yang sebelumnya. Ya. Mol sama dengan molar kali volume. Mol sama dengan massa dibagi mR. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi Avogadro. Dan mol sama dengan volume dibagi STP. Atau mol sama dengan volume dibagi RTP. Gunakan rumus-rumus tersebut untuk mengubah semua satuan ke mol. Kemudian selanjutnya, jumlah mol masing-masing reaksi yang telah ditentukan dibagi dengan koefisiennya. Nah, harga hasil bagi yang lebih kecil merupakan reaksi pembatas. Jadi ingat, pada tahap awal, apabila mol dibagi koefisiennya menghasilkan angka yang terkecil di antara reaksi yang lainnya, maka itulah reaksi pembatas. Dan wajib habis, ya. Kemudian ingat, jika hasil bagi sama, maka kedua reaksi habis bereaksi. Nah, ini yang paling penting. Reaksi pembatas wajib nol pada tahap akhir atau after. Ya, pada konsep ini kita menggunakan konsep atau metode BCA, before, change, and after.
BCA, before, change, and after. Kita gunakan metode tersebut. Kita nanti lihat contoh-contohnya. Jadi, reaksi pembatas adalah mol per koefisien yang terkecil pada tahap awal atau before. Sekali lagi, reaksi pembatas adalah mol dibagi koefisien yang terkecil dari semua reaksi pada tahap awal. Nah, kita perhatikan simulasi reaksi pembatas sebagai berikut. Syaratnya kamu sudah bikin reaksi pembatas dengan metode BCA, before, change, and after. Kita lihat contohnya. A ditambah B menghasilkan C tambah D. Nah, kita buat metode BCA dan otomatis kita mengetahui mol A dan B. Pada tahap B atau before, mol untuk C dan D masih kosong. Perhatikan ini. Pada tahap awal, mol C dan D pada tahap before masih belum ada. Jangan lupa, ini wajib dituliskan strip-strip karena belum terjadi, ya. Nah, sekarang kita perhatikan siapakah di sini reaksi pembatas. Yuk kita lihat simulasinya. Perhatikan pada zat B, ya, pada tahap after untuk zat B menghasilkan 0 mol, ya. Sedangkan pada tahap after untuk zat A ada yang tersisa. Maka bisa kita katakan bahwa zat B adalah reaksi pembatas. Sampai sini. Perhatikan, pada tahap A, zat A tersisa. Sedangkan zat B 0. Berarti dapat kita katakan A sebagai ekses atau tersisa. Sedangkan B adalah reaksi pembatas. Sampai sini jelas ya? Gunakan metode BCA, before, change, after. Jelas sampai sini? Oke, perhatikan. Reaksi pembatas pada tahap A wajib 0 atau habis. Reaksi pembatas pada tahap A atau disebut after wajib 0 atau habis, ya. Reaksi pembatas pada tahap change jadi acuan untuk mengisi mol yang lainnya. Maksudnya apa? Perhatikan. Menurut tabel ini, zat B adalah reaksi pembatas. Betul ya? B adalah reaksi pembatas. Setuju? Kenapa? Karena menghasilkan 0 mol pada tahap after, ya. Pada tahap after dia menghasilkan 0 mol. Jadi jelas? Berarti kita dapat simpulkan bahwa si B sebagai reaksi pembatas dan si zat A sebagai tersisa. Reaksi pembatas pada tahap change yang ini, pada tahap change yaitu change ini, ya, yaitu ini sebagai acuan untuk mengisi mol yang lainnya. Jadi data ini kita gunakan untuk mengisi A pada tahap change, mengisi C pada tahap change, dan mengisi D pada tahap change. Oke, jadi si reaksi pembatas ini pada tahap change jadi acuan untuk mengisi kiri dan kanannya. Jelas sampai sini? Oke, kita lihat simulasi reaksi pembatas yang lainnya.
Simulasi proyeksi pembatas yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Oke, seperti biasa siarannya adalah kamu sudah bikin reaksi pembatas dengan metode BCA. Before, change, and after. Perhatikan A tambah B menghasilkan C tambah D. Dengan metode BCA. Before, change, and after. Nah, kita dapatkan sebagai berikut. Zat A pada after adalah 0. Zat A pada after adalah 0. Oke. Artinya A sebagai reaksi pembatas. A sebagai reaksi pembatas. Dan zat A sebagai reaksi pembatas dan zat B sebagai ekses atau tersisa. Reaksi pembatas pada tahap A after ya wajib 0, ya sudah terpenuhi, ya wajib 0. Sedangkan reaksi pembatas pada tahap change jadi acuan untuk mengisi mol yang lainnya, ya. Yang mana itu sebagai acuan untuk mengisi mol yang lainnya? Yaitu pada tahap change, C reaksi pembatas. Ini ya. Ini sebagai acuan mengisi B, mengisi C, ya, dan mengisi D. Seperti ini, ya tentunya menggunakan prinsip perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jelas sampai sini? Nah, itulah simulasi reaksi pembatas. Yuk, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan berikan kamu contoh agar semakin memahami konsep reaksi pembatas. Contoh soal 1. Sebanyak 4 gram kalsium direaksikan dengan 6,3 gram amonium nitrat menurut reaksi berikut. Ya, kalsium ditambah asam nitrat atau amonium nitrat menghasilkan kalsium nitrat ditambah gas H2. Oke, saya perbaiki, reaksinya adalah kalsium ditambah asam nitrat, ya, bukan amonium nitrat, tapi kalsium ditambah asam nitrat menghasilkan kalsium nitrat ditambah gas hidrogen. Oke, kita lihat dulu dengan menggunakan metode BCA. Kita isi dulu tabel-tabelnya seperti berikut. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, tentukanlah siapakah reaksi pembatas, berapa liter gas H2 yang dihasilkan pada STP, berapa gram kalsium yang berlebih. Oke, dan ini persoalan atau pertanyaan yang sangat mudah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan mol masing-masing. Oke, menentukan mol masing-masing. Yuk, kita coba jawab, ya. Untuk Ca di sini diketahui 4 gram. Sedangkan HNO3 6,3 gram. Oke ya. Konsep dari mol. Ya, ini konsep mol dengan data massa. Mol itu N kecil, N sama dengan massa dibagi mR. N sama dengan massa dibagi mR. Berarti ya di sini bahwa mol adalah massa dibagi mR. Berarti tugas kita adalah menghitung mol masing-masing. Yuk kita hitung. Untuk Ca sebanyak 4 gram. Dengan AR Ca adalah 40 gram per mol. Berarti molnya adalah 4 dibagi 40 sama dengan 0,1 mol. Oke ya?
Sekarang untuk HNO3. Masanya adalah 6,3 gram. Dengan MR sama dengan ARH ditambah ARN ditambah 3 dikali ARO sama dengan 63 gram per mol. Sampai situ cara menghitungnya. Berarti kita akan menghitung mol. Mol untuk HNO3 adalah 6,3 per 63 0,1 mol. Oke, sudah? Kita sudah menemukan mol masing-masing ya. Nah, sekarang kita tuliskan di sini si CA-nya adalah 0,1. Sedangkan HNO3 juga 0,1. Oke. Kita harus pastikan reaksinya setara ya. Sekali lagi, reaksi wajib setara. Ya, reaksi wajib setara. Jangan lupa reaksi wajib setara. Oke, kita menyetarakan dulu, jangan lupa ya, kita setarakan dulu. Nah, sini. Di kiri 1 CA, di kanan 1 CA. Oke. Di kiri 1H, di kanan 2H. Berarti untuk setara kita tuliskan di sini 2. Lalu kita cek NO3-nya di sebelah kiri ada 2 molekul, sedangkan di kanan juga 2. Berarti sudah setara. Oke, sekarang kita akan cek siapa reaksi pembatas. Ya. Cek reaksi pembatas. Cek reaksi pembatas. Bagaimana kita untuk cek reaksi pembatas? Gampang. Perhatikan tahap B. Ya. Perhatikan tahap B. Ya, perhatikan tahap B. Tahap B. Ya, perhatikan tahap B. Oke. Untuk CA adalah 0,1 dibagi 1. Kalau dari mana? Ini koefisiennya adalah 1. Jadi 0,1 dibagi 1. Ya, jawabnya 0,1. Sekarang untuk HNO3. Untuk HNO3 0,1 dibagi koefisiennya 2. Yang mana itu? Yang ini. 0,1 dibagi 2. Nah, jawabannya adalah 0,05. Dari keterangan ini kita ketahui ya bahwa mol si HNO3 lebih kecil. Ya. Mol HNO3 lebih kecil dibandingkan mol CA pada perhitungan pembandingan mol dibagi koefisien masing-masing. Yang ini ya, yang ini dan yang ini. Berarti HNO3 sebagai reaksi pembatas. Jadi jelas HNO3 sebagai reaksi pembatas. HNO3 sebagai reaksi pembatas. HNO3 sebagai reaksi pembatas. Sudah sampai sini? Jadi sudah ketahuan jawabannya bahwa HNO3 adalah reaksi pembatas. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sudah terjawab pertanyaan A bahwa HNO3 sebagai reaksi pembatas. Ingat, karena HNO3 adalah reaksi pembatas, maka kita wajibkan tulis di sini 0,1 juga.
dan dia wajib habis. Ya, itu ciri-ciri dari reaksi pembatas. Yang ditulis di sini bukan 0,05 yang ini, bukan ya. Tetapi yang ditulis adalah seberapa besar di sini wajib di copy paste sehingga dia 0. Tapi ya, jadi wajib copy paste ya, yang ini langsung ditulis di sini sehingga dia 0. Ini nangkap? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, kita coba bikin dulu garisnya supaya ketahuan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa si mol reaksi pembatas pada tahap C atau change ini ya, yaitu yang ini jadi pembanding. Ya, jadi pembanding. Berarti kita akan isi di sini. Berapa di sini? 1/2 kali 0,1. Caranya begitu. 1/2 kali 0,1. Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui kali 0,1. Jadi jawabannya 0,05. Atau pakai perbandingan matematik. Jika 2 0,1, maka 1 pasti 0,05. Jelas sampai sini? Oke, sekarang kita ke kalsium nitrat. Kita isi di sini. Oke. Berapakah mol di sini di kalsium nitrat? Perhatikan, jika 2 0,1, jika 1 berapa? Ya, 1/2 kali 0,1. Jadi jawabannya 0,05. Ya, atau dengan perbandingan 2 0,1, jadi kalau 1 berarti 0,05. Oke. Lalu kita isi juga mol untuk H2. Ya. Ini dengan perbandingan mol juga ya. Dengan koefisien 1, berarti di sini juga 1/2 kali 0,1. 1/2 kali 0,1. Sudah sampai sini. Jadi jawabannya 0,05. Nah, sekarang kita tuliskan ya pada posisi after yang pada finalnya. Berarti untuk kalsium dapatnya 0,1 dikurang 0,05 yaitu 0,05 mol. Untuk kalsium nitrat 0 ditambah 0,05 berarti 0,05. Untuk hidrogen 0 ditambah 0,05 berarti 0,05. Jelas? Nah, perhatikan dengan konsep BCA before change after kita sudah melengkapi semua mol. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Yuk kita lihat pertanyaan B. Berapa liter gas H2 yang dihasilkan pada SPP? Nah, di sini pertanyaannya adalah gas H2. Gas H2 itu di sini, oke? Nah, mol yang terbentuk adalah 0,05 mol. Berarti P sama dengan N dikali STP, yaitu 22,4 liter. Jadi jawabannya 0,05 dikali 22,4 liter sama dengan kira itu 1,12 liter. 1,12 liter. Jelas ya? Ya, sekarang berapa gram kalsium yang berlebih? Kita lihat. Ya, kalsium yang berlebih itu ini ya, eksesnya 0,05. Oke, ini eksesnya 0,05. Dan ini ya, eksesnya. Berarti karena ditanyakan massa, maka massa sama dengan mol dikali ml. Kita masukin molnya 0,05 mol. Dikali mr dari kalsium adalah 40. Hingga 0,05 dikali 40 dihasilkan 2 gram.
Jelas di sini? Jelas ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Yuk, contoh soal 2. Sebanyak 1,4 gram hidrogen bereaksi dengan 5,6 gram N2 dengan persamaan reaksi berikut. Belum setara. Iya. Yang ditanyakan adalah, ya ini konsep BCA-nya. Tentukan reaksi pembatas. Berapa liter gas H2 yang dihasilkan pada STP? Berapa gram NH3 yang dihasilkan? Oke, ini pertanyaan yang sangat mudah. Seperti biasa, kita harus ubah ke mol dulu ya. Kita cek untuk mol ya. Menentukan mol. Menentukan mol masing-masing bereaksi. Nah, karena di sini diketahui massa, mol sama dengan massa dibagi mR, ya. Massa dibagi mR ya, itu rumus molnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita hitung mol masing-masing ya. Yang pertama untuk H2 dulu. Untuk H2 sama dengan berapa tadi? 1,4 gram. Berarti molnya sama dengan 1,4 dibagi mR-nya, H2 adalah 2 ya. Berarti dihasilkan 0,7 mol. Sekarang untuk N2 ya, kita hitung N2. Diketahui N2 nya 5,6 gram. Oke, berarti molnya adalah 5,6 ya. MR nya N2 adalah 14 kali 2 berarti 28. Maka molnya adalah 0,2 ya, 0,2 ya. Mungkin jelas? Molnya untuk N2 adalah 0,2 mol. Oke, sekarang kita tuliskan. Kita tuliskan H2 itu 0,7. Sedangkan N2 adalah 0,2. Ya. Nah, ingat rambu-rambunya, reaksi harus setara. Wajib setara, jangan lupa. Reaksi wajib setara. Reaksi wajib setara. Oke, kita coba setarakan dulu. Setara belum? Kita cek yuk. Wah, di sini kayaknya belum setara nih. Ya. Bagaimana menyetarakannya? Nah, sangat mudah ya. Kita di sini ada H-nya 2, di kanan ini H-nya 3. Berarti KPK-nya 2 sama 3 berarti 6. Kita tulis di sini berarti supaya 6 3. Berarti di sini harus 2. Oke. 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Coba kita letak dulu. H-nya di kiri 6, H-nya di kanan 6. N di kiri ada 2 atom, di kanan ada 2. Berarti sudah setara. Jelas ya? Ya, sekarang kita cek reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Mendeteksi reaksi pembatas. Seperti biasa pada tahap before, kita cek dulu. Untuk H2 kita dapatkan 0,7 dibagi 3. Dari mana caranya? Ini 0,7 dibagi 3. Oke, kita tahu sini. Sama dengan kalau kita hitung 0,7 dibagi 3 adalah
0,233. Sekarang untuk N2. Untuk N2 0,2 dibagi 1. Dari mana dapatnya? 0,2 dibagi 1. Ini koefisiennya 1. Ya, kalau kali tulis artinya 1. Sehingga kita dapatkan 0,2. Nah, dari kedua ini kita bisa lihat bahwa mol N2 lebih kecil mol dari H2. Oke, berarti kesimpulannya N2 sebagai reaksi pembatas. N2 sebagai reaksi pembatas. Ya, N2 sebagai reaksi pembatas. Jadi jawaban yang A sudah kita temukan. N2 sebagai reaksi pembatas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, karena N2 sebagai reaksi pembatas, maka si N2 kita copy paste. Ya, yang ini kita copy paste. Ini langsung ditulis 0. Lihat ya. Langsung ditulis 0. Reaksi pembatas wajib habis. Ya. Reaksi pembatas wajib habis. Kita lanjutkan. Kalau begitu N2 pada tahap change ini, yaitu yang ini, jadi acuannya. Ini jadi acuan untuk melengkapi mol-mol yang lain. Yuk kita isi. Berapa di sini? Koefisiennya 3 untuk H2, 1 untuk N2. Berarti cara mengisinya adalah 3/1 kali 0,2. Oke, berarti di sini berapa? 3/1 kali 0,2. Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui kali molnya. 3/1 kali 0,2. Berarti di sini 0,6. Sekarang kita isi di sini. Ya. Berapa di sini? Koefisien yang ditanya itu 2, koefisien yang diketahui itu 1, berarti 2/1 dikali 0,2. Koefisien yang ditanya per diketahui kali mol N2, berarti 0,4. Kita isi di sini untuk after, ya, di sini untuk after. Kita dapatkan di sini berarti 0,7 dikurang 0,6, 0,1 mol. Untuk N2-nya 0 pasti, sedangkan untuk NH3 0 ditambah 0,4 menghasilkan 0,4. Jadi lengkap sudah, reaksi sudah lengkap ya. Nah, sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan B. Berapa liter gas H2 yang dihasilkan pada STP? Kita lihat yang dihasilkan pada STP. H2 yang dihasilkan adalah 0,1 eksesnya. Berarti volume sama dengan N dikali STP adalah 22,4. Jadi sama dengan 0,1 dikali 22,4, hasilnya adalah 2,24 liter. Sedangkan yang pertanyaan C, berapa gram NH3 yang dihasilkan? NH3-nya adalah ini. Betul? NH3-nya adalah 0,4 mol. Berarti karena ditanya gram, massa sama dengan mol dikali ml. Molnya 0,4, sedangkan mRNH3 kita hitung dulu. Ya, kita tulis di sini mRNH3. Berarti 1 ARN ditambah 3 ARH sama dengan 14 tambah 3. Oh, 17. Kita kali 17 ya. Berarti 0,4 kali 17 menghasilkan 6,8 gram. Nah, sampai sini ya. Ini contoh soal kedua tentang reaksi pembatas.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga supaya lebih lancar lagi. Iya, contoh soal 3. Sodium reacts with sulfur to form sodium sulfide. Okay. Yeah, this is the reaction to sodium plus sulfur, okay, to produce sodium sulfide. This is the method or diagram for table before, change, and after. Good. An 11.5 gram sample of sodium is reacted with 10 gram of sulfur. All the sodium reacted, but there was an excess of sulfur. Calculate the mass of sulfur left and reacted. Okay? Calculate the mass of sulfur left and reacted. Okay? Students, this question is very easy. For the first step, you have to find mole of each solvent. Yeah, the solvent is sodium and sulfur. Okay, the first step is find mole of sodium and sulfur respectively. Okay. Okay, now I'm going to find mole of sodium. Sodium is 11.5 gram. 11.5 gram. And atomic number of sodium is 23. So mole equals mass over atomic number, right? Equal 11.5 divided by 23. We got mole of sodium is 0.5 mole. 0.5 mole. Next, for sulfur. Sulfur is 10 grams, right? 10 grams this one, right? 10 grams sulfur. And then atomic number is 32. So mole equal mass over atomic number 10 over 32. Okay? Then over 32 we got 0.3125. Okay, mole of sulfur is 0.3125. Okay, make sure the reaction balance. Okay, make sure reaction balance. Okay, make sure the reaction balance. Now we're going to check the reaction balance or not. For the left side, 2 sodium, right? And the right side is 2 sodium. Balance. For the left side, 1 sulfur and 1 atom of sulfur, and the right side is 1 atom of sulfur. So this reaction is balanced. Okay, the reaction is balanced. Now we're going to copy, all data of mole. For sodium is 0.5. We have to copy here 0.5. And for sulfur is 0.33. 0.3125. Okay. Now our job is to find the limiting reaction. Okay, limiting reaction. Okay, the limiting reaction we are going to check first, respectively, sodium and sulfur. Okay.
what is the ratio of sodium to sulfur? For the sodium, the ratio is 0.5 divided by 2 here, right? We got 0.45. And then for sulfur, the ratio is 0.3125 divided by 1. Oh, you know 1. Alright? The coefficient is 1. Okay? That's the hidden number, right? So we got sulfur is 0.3125. So the limiting reaction goes to sodium. Okay? Limiting reaction goes to sodium. Why? The ratio is 0.25 for sodium, but for sulfur is 0.3125. So the smallest number is sodium. That's correct, right? So our conclusion, the limiting reaction goes to sodium. Now we're going to complete the table. Okay, because the limiting reaction is sodium, you have to copy this one 0.5 here automatically. Okay, just copy here 0.5, and the final answer for after is 0. Is it clear, everyone? Okay, this question is very easy, right? Okay. Next. Okay, now we're going to complete all the blank table. Okay. So for the change of sodium is 0.5. Okay. We know this one is the pointers to all the blank data of mole. Okay, how many here? 1/2 times 0.5. 1/2 times 0.5. Now we got 0.25, right? Next, what about here? Right? 1/2. Okay, this one is 1. 1/2, right? 1/2 times 0.5. So we got here 0.25. Clear, everyone? Okay, now going to find out the answer. Okay, 0.3125 minus 0.25, we got 0.0625 more, right? And here, automatically, 0 plus 0.25, we got 0.25 more. Now we're going to the question, calculate the mass of sulfur left unreacted. Calculate the mass of sulfur left unreacted. Sulfur left unreacted means excess, right? Excess. The excess mole of sulfur is this one, right? So the excess is 0.0625 mole of sulfur. So mass equal mole times atomic number of sulfur. So 0.0625 times 32. Okay, so the answer is we got 2 grams of sulfur. Clear, one? That's very easy, right? This question is done. Okay, now we go to the next question, everyone. Okay. Question 4. 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molar reaksi. Ya, belum setara. Ya, ini dia. Ini dia tabel BCA-nya. Ya, data-datanya masih kosong. Yang ditanya, tentukan fraksi pembatas. Berapa liter air yang dihasilkan pada RTP? Berapa gram per reaksi yang berlebih? Oke, perhatikan, ini pertanyaan yang sangat mudah. Oke.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari mol. Seperti biasa, mencari molnya, ya. Mencari mol, ya. Perhatikan, ini adalah volume dengan molar. Maka sesuai dengan tabel, mol adalah molar dikali volume. Ya, ingat ya, kamu bisa mengubah mol dari data-data yang ada sesuai rumus yang berlaku. Nah, sekarang kita proses untuk CaOH 2 kali, ya, untuk CaOH 2 kali, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Maka molnya adalah molar kali volume, molarnya itu adalah 0,1, volumenya 100 ml, harus juga ke dalam 0,1 liter, ya, dikali 0,1. Ya, dapatnya adalah 0,01. Ya, dapatnya adalah 0,01 mol. Sekarang untuk HCl. Seperti rumus yang juga, molar kali volume. Molarnya adalah 0,1, sedangkan volumenya ini 100 ml, harus diubah menjadi 0,1 liter juga. Ya, 0,1, jadi diperoleh 0,01 mol. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang kita isi datanya. CaOH 2 kali adalah 0,01, HCl-nya adalah 0,01. Kita akan di sini 0, ya, masih kosong. Oke, sekarang kita pastikan reaksi sudah setara. Nah, ternyata reaksinya, ya, seperti biasa, seperti yang saya infokan sebelumnya, ya, reaksi wajib setara. Reaksi wajib setara, ya, reaksi wajib setara. Ini kata kunci yang nggak boleh lupa. Nah, karena reaksinya wajib setara, kita lacak dulu. Yuk, kita setarain dulu. Ya, di kiri 1, di kanan 1. OH2 di kiri, H2. Di kiri ada 2, di kanan 1. Berarti harus kali 2 di sini. Ya. Kali 2. Otomatis kita lihat Cl di kiri 1, di kanan ada 2, berarti kali 2. Sudah sampai sini? Oke, sudah setara. Yuk kita cek dulu reaksi pembatas. Siapakah reaksi pembatasnya? Ya, kita lacak dulu siapa reaksi pembatasnya. Ya, untuk CaOH 2 kali, untuk CaOH 2 kali kita lacak sama dengan 0,01 dibagi 1. Ini ya. Ya. Didapatkan berarti 0,01. Sekarang untuk HCl berarti 0,01 dibagi 2. Ini ya caranya. Oke. Berarti didapatkannya 0,005. Didapatkan 0,005 mol. Nah, dari sini kita sudah dapatkan info bahwa apa? Apa reaksi pembatasnya? Iya, reaksi pembatas adalah CaOH 2 kali ya. Reaksi pembatas adalah CaOH 2 kali. Ya, kenapa? Karena dia mempunyai rasio. Reaksi pembatasnya, reaksi pembatasnya adalah HCl, HCl, ya. Karena si HCl ini mempunyai rasio lebih kecil dibandingkan CaOH 2 kali, ya. Jadi reaksi pembatasnya adalah HCl, ya. Oke, kita lanjut. Kita akan melengkapi. Karena si HCl-nya sebagai reaksi pembatas, ya, yang ini kita copy paste langsung 0. Ya, jangan lupa di copy paste langsung 0. Ya, nah sekarang kita lengkapi data-datanya. Nah, perhatikan ini di HCl pada tahap C ini, ya.
Ya, PL akan menjadi apa? Acuan ya, ini jadi sebagai acuan. Ya, sebagai acuan. Sekarang kita isi yang kosong-kosong. Ya, di sini berapa? 1/2 kali 0,1 ya. 1/2 kali 0,1. Berapa tuh? 0,005. Sekarang di sini berapa? 1/2 kali 0,001. 1/2 dikali 0,01 oleh 0,005. Oke, terus yang untuk ini berapa di sini? 2/2 kali 0,01 berarti 0,01. Oke, sekarang kita cari untuk afternya. Di sini berarti 0,01 dikurang 0,005 0,005 mol ya. Untuk CTL2 0 ditambah 0,005 berarti 0,005. Nah, untuk H2O 0 ditambah 0,01 0,01. Ya, jelas? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan B. Pertanyaan B. Berapa liter air yang dihasilkan pada RCP? Mana airnya? Ini dia. Tapi kita akan tuliskan P sama dengan N dikali 24 karena RCP. Ya, N dikali 24 sama dengan 0,01 kali 24 sama dengan 0,24 liter. Sekarang C, berapa gram per reaksi yang berlebih? Siapa yang berlebih? H2 kali ya, yang ini dia reaksi yang berlebih ini. Oke. Berarti massa sama dengan N dikali MR dari CaOH2 kali itu 0,005 dikali MR-nya berapa ya? Kita cari dulu. 40 ditambah 32 ditambah 2 kali 34 ditambah 10 ya 74 ya, MR-nya adalah 74 gram per mol. Oke. Ini hasilnya 0,005 dikali 74 dihasilkan 0,37 gram per reaksi yang berlebih. Nah, sampai sini? Mas ya, itulah seputar reaksi pembatas ya. Mudah-mudahan kamu ngerti. Jika masih belum ngerti juga, kamu ulang lagi videonya. Saya pastikan kamu pasti. Sampai ketemu di video-video berikutnya.